Hai Sobat Probat, saya Jo Febrian. Nah, seperti yang Sobat Probat tahu, memulai bisnis roasting itu kita harus memakai mesin yang sesuai dengan kapasitas ya pastinya ya. Nah, apakah dengan memakai mesin Probaton 5 seri 3 dari Probat kami, apakah itu sebuah overkill? Nah, yuk kita bahas sama-sama dengan Ko Andrew Tandra. Siap. Jadi gimana kok? Menurut Koko, pertama-tama nih kita sebagai home roastery deh, atau masih awal-awal beginner lah ya. Apakah itu sebuah overkill kalau kita pakai Probaton 5 langsung nih? Sedangkan kita kan punya sebenarnya ada Probaton 1 ya. Ya. Gitu. Oke. Menurut gue, nggak overkill ya kalau pakai P5. Ini bukan karena BA or stuff ya, bukan ya. Tapi kalau kita lihat aja dari P1, itu kan yieldnya hanya, kita let's say masuk 70% ya, 700. Yieldnya paling 550, kalau let's say kita hilang 15% ya, 14-15%. Itu kita yielding di 550 gram. Dan itu untuk menghasilkan 1 kilo aja butuh 2 kali roast. Nah itu sangat inconsistent nanti roastnya. Jadi kita 1 kilo aja kita bisa beda-beda. 1 kilo aja kita bisa 2 batch yang beda loh. Let's say kebutuhan cafe itu seminggu about 10 kilos lah. Bayangin kita harus nge-roast itu 1 jam aja bisa, 1 jam tuh 4 batch biasanya, baru jadi 2 kilo. Kita udah habis 5 jam hanya untuk cafe kita sendiri. Gimana nanti kita mau supply? Itu satu, itu nggak efisien. Makanya kalau udah bikin roastery yang punya keinginan untuk supply tempat lain, menurut gue at least 5 kilo. Menurut gue pas lah. Lu kalau langsung ke 12, itu yang overkill. Oke, lu keyakinan lu lebih banget nih, berani banget gitu. Kalau mau try 5 dulu, dan menurut gue 5 pas banget sih, karena lo I think in 2 hours, 3 hours lo udah selesaiin kerjaan lo sendiri. Misalnya lo punya cafe dan sisanya lo bener-bener bisa roast untuk supply gitu. Kalau enggak, you spend most of your days di depan mesin roasting, dan itu menurut gue inefficient, especially orang-orang yang mungkin jadwalnya kayak gue gitu, ngurus bisnisnya nggak cuma satu. Lo ada bakery, lo ada cafe, kerjaan lu banyak gitu. Lu nggak bisa cuman kayak bener-bener seharian di depan mesin roasting gitu. Buang waktu sih menurut gua. Setuju sih. Nah Sobat Probat, seperti yang Sobat Probat tahu ya, kapasitas kalau kita ngomongin secara teknikal dari mesinnya itu sendiri, sebenarnya ini P5 bisa jalan sehari 8 jam pun nggak masalah ya. Nggak masalah. Cuman seperti yang Ko Andrew bilang tadi, pasti nggak efisien lah ya kalau kita seharian cuman buang waktu untuk roasting. Bener. Kayak P1 juga lu mau push ke 8 jam bisa, cuman apa iya gitu. Terus juga mesin roasting kalau sampai running tiap hari bagus sih sebenarnya, cuman namanya mesin itu butuh istirahat. Satu, lu hajar tiap hari juga pasti bisa rusak. Dua, QC-nya kapan? Kalau lu masih mikirin quality, you need to like have like roast QC gitu. Atau memang kalau misalnya harus setiap hari ya pasti ntar ada tim yang QC pas siang seperti itu. Belum lagi maintenance ya. Exactly, lu kalau roast tiap hari nanti setiap seminggu sekali kan pasti ada bersih-bersih mesin dong. Lu push tiap hari kapan bersih-bersih mesinnya? Dirty machine, coffee lu juga kotor nanti gitu. Nah, kalau boleh tahu kok melalui pengalaman Ko Andrew sendiri, kira-kira berapa lama sih kita bisa balik modal dengan angka yang maksudnya penjualan yang realistis lah ya, kita ngomong sebagai beginner roaster gitu. Oke. Jadi gue sempat ngelakuin kalkulasi ini ketika mau upgrade ke P12. Jadi gue hitung semua gitu. I did some assumptions ya. Kayak maksimum capacity-nya P5 itu sebenarnya 1,8 ton sebulan dengan jadwal kerja yang lumayan manusiawi. 5-6 hari kerja, seingat gue bikin assumption-nya. Sehari kerja itu 8 jam, normal, 8 working hours. Let's say 1 jam itu menghasilkan 4 batch yang 1 batch-nya itu 3 kilo roasted jadinya. Jadi 12 kali 8, 96. 96 kali 26 harian, about 1,8 ton sebulan. Let's say lo untung per bag itu 50-100 ribu lah per kilo. Sebulan udah 90 sampai 180 juta profit bersih. Kalau let's say profit lu nggak habisin semua lah, lu let's say half lu pakai untuk hitungan BEP. 1 sampai 2 tahun harusnya balik. Kasarnya 1,5. Dan menurut gua pembelian mesin itu ketika lu
beli mesin lo harus bisa project itu 1,5 sampai 3 tahun BEP sih. Right. BEP 5 tahun menurut gua kelamaan. Jadi kalau lo bikin estimasi BEP 5 tahun mending jangan dulu. Gitu. Lo harus bisa bikin kayaknya kayak ini nih. Gue estimate gua 1,5 tahun, 2 tahun salah gitu loh. Gua sambil kejar extra sales juga karena kan nambah mesin gua harus naik dari 2 ton per bulan. Gua udah exit 200 kilo sebulan makanya gue beli ini. Gitu. Jadi setelah beli ini, gue sekarang udah harus bisa naik ke 4 sampai 6 ton sebulan. Sambil nambahin volume, harusnya 1 sampai 2 tahun kekejar yang ini. Begitu juga seperti yang gue jelasin tadi, P5 gitu juga hitungannya. Maksimum sebenarnya manusiawinya yang ada istirahatnya, bisa libur minggu untuk bersihin mesin, itu 1,8 ton sebulan. Seperti itu. So, kalau kalian masih sebenarnya udah nyampe 600 kilo sebulan, 450 sebenarnya udah boleh pakai sih. Gue inget pas zaman-zaman gue 400 sampai 600 kilo sebulan tuh, gue ngerosting seminggu 2-3 kali dan menurut gue tuh sehat banget. Itu oke lah, menurut gue kayak udah nyampe 600-900 kilo tuh, gue roasting seminggu 3 kali, ada QC-nya, terus kayak masih lumayan napas. Tapi ketika udah naik ke 1,8 ton, itu gue udah mulai kalang kabut, makanya gue decide untuk naik gitu. Nah itu dia Sobat Probat, jawaban dari klien itu sendiri yang sebagai user Probat juga, yang dulunya pakai 5 kilo, sekarang udah upgrade ke 12 kilo. Sama ada satu nih informasi lebih tambahan buat Sobat Probat. By the way, mesin Probat kita itu depresiasinya kurang dari 5% loh setahun. Jadi kalau BEP-nya dalam 2 tahun, berarti harga mesin baru turun nggak nyampe 10% loh teman-teman. Exactly. Dan udah bisa balik modal. Benar. Nah itu aja sih yang kita mau bagiin hari ini. So, stay tune di Probat Indonesia. Bye-bye. Bye.